faith, and I will put my hope in you alone, in you alone. Halo G-Kids, mulai bulan Februari, jam ibadah online kita akan berubah dari jam 8 pagi menjadi jam 9 pagi. Ingat ya. Hai G-Kids, apa kabar? Semua sehat kan? Aduh, sampai lupa. Belum lepas masker. Anak-anak sekarang kemana-mana harus pakai masker ya. Nah, sebab kita masih di zaman pandemi ya, yang sakit makin banyak. Anak-anak harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Nah, adik-adik udah siap buat ibadah anak-anak? Tentu saja siap. Oke, kalau udah siap, ayo kita mau nyanyi satu lagu yang pasti semua adik-adik udah bisa, ya. Siap yuk, musik. Pakai gerakan ya anak-anak. Yo. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ulang dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak merasakan kebaikan Tuhan seminggu ini? Pasti ya. Yuk, yang merasakan kita nyanyi lebih semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hore! Nah, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita memulai kegiatan kita yang lain ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan menjaga dan memelihara kami selama seminggu ini. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin kami waktu kami menyanyi.
bernyanyi, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, waktu kami melakukan aktivitas yang lain. Tuhan yang selalu sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miki, kenapa batuk-batuk gitu? Aduh, aku batuk, Lause. Udah 2 hari nih nggak sembuh-sembuh. Aduh, menderita sekali, leherku sakit. Aku nggak bisa makan. Udah gitu, napasku juga sakit deh. Miki, hati-hati loh. Sekarang zamannya pandemi. Nah, tapi kamu sakitnya kenapa? Itu sih, aku banyak makan permen sama itu tuh keripik. Aku doyan banget keripik, apalagi yang potato chip rasa rumput laut. Aduh, enak sekali. Aku makan itu sambil main game, gak berhenti-berhenti. Jadinya aku batuk. Iya, itu mah penyakit dicari sendiri. Udah tahu makan keripik mah nanti kamu jadi batuk. Ini malah banyak makan permen lagi. Kamu udah makan obat belum? Udah sih, Mami kasih obat. Tapi belum berhenti-berhenti. Iya, kalau makan obat ada proses, nggak bisa langsung sembuh. Nah, harus berapa hari mungkin. Terus kamu harus banyak istirahat. Jangan makan permen lagi, jangan makan keripik lagi. Tapi harus makan makanan yang bergizi. Lagian, kamu harus banyak tidur, banyak minum air putih. Jadi cepet sembuh. Oke, Miki? Oke, Lause. Makasih ya. Lause, doain dong, doain Miki supaya cepet sembuh. Iya, Lause pasti doain ya, supaya Miki cepet sembuh. Tapi Miki juga harus nurut sama Mami. Gak boleh makan lagi keripik, gak boleh makan lagi apa tadi? Permen gitu. Terus harus minum obat yang teratur supaya sembuh. Oke? Oke, Lause. Makasih ya. Ya, dadah. Tadi dengar nggak si Miki? Iya, dia itu suka makan permen dan keripik, jadinya sakit. Penyakitnya dicari sendiri ya. Anak-anak di rumah jangan banyak makan ya. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau makan terus ya pasti nggak sehat lah. Kalian harus makan makanan yang bergizi. Mami sama Papi pasti kasih kalian makanan yang bergizi ya. Terus banyak minum air putih. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Harus tambah perhatian sama makanan kalian. Juga ditambah apa sekarang? 3M ya katanya ya. Pakai apa? Memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjauhi yang kumpul-kumpul. Anak-anak jangan bergerombol dulu, jangan main-main dulu sama temen ya. Harus diem di rumah. Iya, karena penyakit COVID-19-nya belum juga berakhir ya. Anak-anak, kita mau dengar cerita dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita nyanyi sama-sama ya. Nah, kita mau nyanyi sama-sama firman Tuhan ada di hatiku ya. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ayo kita pakai gerakannya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, anak-anak, Lause mau cerita. Ceritanya dari mana lagi kalau bukan dari Alkitab ya? Ini cerita diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-15 ya. Anak-anak, anak-anak tahu nggak kalau zaman dulu ya, kalau ada hari raya orang Israel datang kemana? Ke Bait Allah. Mereka berdoa di sana. Satu kali ada hari raya, Tuhan Yesus juga datang ke Bait Allah. Nah, anak-anak, Yesus itu datang ke satu tempat ya, namanya Kolam Betesda. Nah, anak-anak tahu nggak, di sekitaran Kolam Betesda itu banyak sekali orang yang sakit. Ada yang buta. Kalau buta apa? Betul, nggak bisa lihat. Ada yang lumpuh. Kalau lumpuh apa? Anak-anak tahu nggak? Betul, nggak bisa jalan. Ya, kakinya ada, tapi nggak punya kekuatan buat jalan. Oh, ada lagi yang timpang. Yang timpang apa? Kakinya suka nggak ada sebelah ya. Jadi jalannya pakai tongkat atau enggak ya duduk sambil dia geser-geser badannya. Wah, di dekat Kolam Betesda itu banyak sekali yang ngumpul. Kenapa ya? Anak-anak tahu nggak? Mereka yang sakit pada kumpul di situ. Ternyata di Kolam Betesda ini suka ada keajaiban. Wah, ajaibnya kayak gimana? Nah, di Alkitab diceritain. Sekali-kali ada malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu. Kolamnya bergejolak ya, jadi kayak berombak gitu. Wah, begitu berombak gitu ya, bergerak-gerak airnya, langsung orang yang sakit itu berlomba masuk ke kolam. Biur gitu ya. Katanya ada yang udah berapa kali begitu bergerak-gerak gitu, ada yang masuk duluan, itu yang sembuh. Wah, makanya banyak sekali orang yang sakit ada di situ. Ya, ada 5 tempat di situ, 5 serambi disebutnya. Di situ semua orang sakit duduk situ, menunggu keajaiban, menunggu malaikat Tuhan datang. Akhirnya gerak-gerak, cepet-cepet lomba-lomba ya. Kalau yang buta dikasih tahu temannya, tuh airnya bergerak, buat dia cepet-cepet biur gitu, matanya jadi sembuh, bisa lihat. Tapi banyak juga yang telat
telat masuk ya nggak sembuh ya. Jadinya semua berharap, aduh kapan airnya bergerak-gerak lagi, aku mau masuk ke situ. Jadilah banyak orang yang sakit di situ. Ceritanya ada seorang bapak udah lumpuh selama 38 tahun. Lama nggak anak-anak 38 tahun? Lama banget. Ya, anak-anak baru berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Nah, ini 38 tahun sakitnya lagi. Wah, udah lumpuh duduk di situ ya. Tahu-tahu si bapak yang lumpuh ini didatengin sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus tahu dan hatinya timbul belas kasihan. Dia tanya si bapak itu, "Pak, maukah engkau sembuh?" Si bapak itu bilangnya langsung gini, "Aku ya telat terus. Begitu kolamnya bergerak-gerak, yang lain udah duluan." Kan si bapaknya lumpuh ya. Gak ada yang mau ajak aku masuk ke situ. Semuanya pada duluan. Aku ya telat masuk ke situ. Gak sembuh. Jadi gak pernah sembuh. Begitu kolamnya bergerak, dia baru juga mau masuk. Gak ada ya. Udah telat, semua udah keduluan. Jadi dia gak sembuh-sembuh. Walaupun udah berapa kali lihat kolam itu bergolak ya. Nah, melihat itu Tuhan Yesus bilang, "Sekarang bangunlah, angkatlah tilammu." Ya, karena si orang lumpuh itu kan duduk dan tidur di situ. Di bawahnya ada tilam. Sama Tuhan Yesus disuruh bangun, terus suruh angkat tilamnya. Bapak itu percaya nggak? Percaya, dia bangun. Kakinya sekarang ada kekuatan. Dia bangun, terus dia lipat kasur tempat dia duduk dan tidur selama ini. Bangun. Oh, dia senang sekali ya. Aduh, terima kasih. Sekarang kaki saya ada kekuatan. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, bahkan melompat. Ya. Terus ada orang-orang di situ ya, terutama ada orang-orang Farisi, suka iri hati, suka nyinyir. Terus orang, ini kan si orang yang lumpuh tadi, kok sekarang kamu bisa berjalan? Terus dia celingak-celinguk, wah, Tuhan Yesusnya udah kemana yang nyembuhin dia ya? Dia belum makasih, baru bangun gitu dia udah kesenangan ya. Nah, sekarang cari, tadi ada orang yang nyembuhin aku, suruh aku bangun, aku angkat tilam, betul aku jadi bisa jalan. Kata orang Farisi, ini hari Sabat, harusnya nggak boleh nyembuhin orang. Wah, kok gitu ya? Kok bukan bersyukur? Orang yang lumpuh 38 tahun ini sekarang udah sembuh, malah diomongin kayak gitu ya. Nah, terus si orang lumpuh ini cari-cari, mana yang tadi yang nyembuhin saya? Akhirnya ketemu dia sama Tuhan Yesus. Anak-anak, orang ini beruntung sekali coba. Ya, biasanya nunggu malaikat Tuhan paling 1-2 yang sembuh. Ini dia didatengin sendiri sama Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Ya, terus dia ketemu sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi." Ya. Wah, orang itu bersyukur sekali dan dia menceritakan pada orang-orang, "Saya udah sembuh, disembuhin sama Tuhan Yesus." Dia bersaksi kalau dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus itu sumber kesembuhan. Dia yang mampu dan sanggup menyembuhkan segala sakit kita. Anak-anak, siapa di sini pernah sakit? Pasti pernah ya, apalagi kalau
dari bayi biasanya nanti demam ya, panas badannya ya, atau enggak kena dingin sedikit langsung anget badannya. Ada juga yang suka batuk terus pilek ya, biasanya kedinginan atau enggak nular dari anak lain. Nah, anak-anak, kita sekarang dibantu oleh dokter dan obat-obatan yang kita minum kalau kita sakit, atau enggak mami juga bisa membantu kita. Misalnya kalau anak-anak sakit, anak-anak disuruh bobo ya, tidur terus banyak minum kata mami ya, enggak ke dokter ya, paling cuma kasih minum obat. Nah, sembuh enggak? Sembuh ya, karena Tuhan Yesus juga memakai mami kalian, papi kalian, dan juga obat-obatan yang kalian minum. Atau enggak kalau sakitnya parah harus ke dokter, dokter kasih obat dan juga cara-cara penanganan pada anak-anak yang sakit. Anak-anak sembuh enggak? Sembuh. Tapi anak-anak juga harus jaga kesehatan. Betul sekali, kayak tadi di depan cerita si Miki. Lah, penyakit dicari sendiri. Udah tahu sama mami nggak boleh makan keripik yang banyak, nggak boleh makan permen dan juga coklat gitu, jangan kebanyakan ya. Nah, dia makan terus. Nah, anak-anak juga harus pandai jaga kesehatan, apalagi di zaman pandemi gini ya. Nggak boleh terlalu banyak main di luar karena ada penyakit di sekitar kita. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sakit, minta tolong Tuhan sembuhkan ya. Tapi anak-anak juga harus jaga kesehatan masing-masing ya. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh dengar cerita tentang orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini ada banyak sakit di sekitar kami. Seluruh dunia sedang mengalami sakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 Tuhan, di mana-mana banyak yang terjangkit. Tuhan, tolong setiap kami agar kami bisa menjaga diri kami dan juga kami menjaga diri kami masing-masing, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kesehatan kami dengan makan makanan yang bergizi. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami sakit, tolong Tuhan sembuhkan kami. Buat kami kembali seperti sedia kala, bisa bermain, bisa kembali sehat. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan, menurut rencana Tuhan sendiri Tuhan, agar pandemi ini segera berakhir. Vaksin sudah ditemukan, beberapa di antara kami juga sudah mendapatkan vaksin. Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja melalui vaksin ini, sehingga dunia kembali dipulihkan, Indonesia kembali dipulihkan, supaya bisa bebas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ini ada gambar nih. Lause punya gambar buat aktivitas ya. Di sini diceritain apa yang harus kita lakukan kalau kita kena sakit ya. Nah, gambarnya lucu-lucu loh anak-anak. Ini nih, batuk sembarangan nggak ditutup ya. Nah, terus ini pergi ke dokter. Ini diam di rumah dan tidur dan istirahat ya. Berdoa kepada Tuhan. Ini nih, makan permen dan potato chip disebutnya ya. Nah, coba anak-anak, harus kayak gini nggak kalau mau sembuh? Nah, ini pergi keluar dan main. Terus minum obat yang dikasih sama papi mami ya. Nah, anak-anak, kita kerjakan aktivitasnya yuk. Ini Lause beri sebuah gambar dalam bentuk PDF. Anak-anak bisa minta bantu papa atau mama untuk mencetaknya.
Lalu anak-anak bisa kerjakan sesuai petunjuknya ya. Warnai gambar apa yang harus kamu lakukan di saat sakit. Nah, kalau sudah selesai mewarnanya, kalian foto gambarnya. Lalu hasilnya kirim ke nomor HP 081 2351 5222. Nanti Lause pilih 5 karya terbaik. Yang terpilih akan Lause kirimi hadiah yang menarik. Lause tunggu hasil karya anak-anak ya. Oh iya, Lause mau bilang hasil karya kalian ditunggu sampai hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Anak-anak, kita hafalkan ayat hafalannya yuk. Dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.